bersolek, dan berbenah. Inilah yang sedang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyambut masuknya arus investasi. Wilayah kepulauan ini sedang menyiapkan karpet merah untuk para investor. Ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data realisasi investasi Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, nilai investasi penanaman modal asing PMA di Kepulauan Riau sepanjang tahun 2021 lalu sebesar 1,04 miliar dolar Amerika atau setara dengan 15 triliun rupiah untuk 992 proyek. Sementara total penanaman modal dalam negeri PMDN tercatat 9,7 triliun rupiah dengan 2.658 proyek. Sehingga sepanjang tahun lalu, total investasi yang mengalir ke Kepulauan Riau tercatat 24,7 triliun rupiah. Di mata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kepulauan Riau memang mendapat privilege dari pemerintah pusat. Ada 3 kawasan free trade zone di Kepulauan Riau. Pertama, Pulau Batam, Pulau Bintan Tanjung Pinang, dan Kepulauan Karimun. Kalau melihat animo investor ke Kepri sangat luar biasa ya besarnya, maka kita sebagai regulator, sebagai pemerintah, dan saya juga sebagai ketua Dewan Kawasan FTZ Bintan, Pulau Bintan dan Karimun, dan juga anggota Dewan Nasional FTZ Batam, dan ketua Dewan Kawasan KEK Galang Batang, tentu memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat ini untuk mendatangkan investasi sebesar-besar. Ansar Ahmad memaparkan, di kawasan Bintan saat ini sedang dibangun berdasarkan 3 sektor utama, yaitu pariwisata, perindustrian, dan perdagangan, karena didukung akses dan lokasi yang strategis. Salah satunya kawasan Bintan Industrial Estate yang terletak di wilayah perbatasan dalam kawasan ASEAN dan Sabuk Ekonomi Asia Pasifik. Industri yang dibangun di sini antara lain Bintan Offshore Marine Center dan kawasan industri halal. Sementara kawasan Tanjung Pinang memiliki 2 wilayah, yaitu wilayah Dompa dan Senggarang, seluas 1.589 hektar. Wilayah ini dipersiapkan untuk pengembangan pariwisata dan industri manufaktur. Wilayah Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan 2 negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Posisi strategis Karimun dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan iklim investasi yang kondusif, membuat Karimun menjadi tujuan investasi yang kompetitif. Gubernur Ansar Ahmad juga memberikan jaminan investasi bagi para pemodal, baik jaminan keamanan investasi maupun jaminan regulasi berupa kemudahan perizinan. Hal ini wajib diberikan mengingat setiap investasi akan memberikan trickle-down effect yang besar. Pertama, akan tercipta ekosistem ekonomi yang baru. Kedua, menciptakan lapangan kerja, kemudian memberikan kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM dan supporting industry. Semua ini memberi efek dan nilai tambah yang besar bagi masyarakat Kepulauan Riau secara keseluruhan. Ya, saya kira semua sebenarnya punya prospek yang besar. Hanya problem kita sekarang bagaimana merealisasikan usulan kita yang sebenarnya sudah berkali-kali dan sudah banyak usulan berkaitan dengan usaha untuk memperluas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Pulau Bintan dan Karimun. Yang inklap saat ini, harapan kita ini bisa segera diberikan secara menyeluruh seperti halnya Pulau Batam. Kenapa demikian? Pertama, yang paling penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor, penanam modal. Bayangkan kalau mereka menanamkan investasinya di kawasan berbatasan FTZ non-FTZ, maka perlakuan fasilitasnya berbeda dan itu tidak menimbulkan iklim investasi yang kondusif gitu. Padahal animo dan keinginan para investor luar biasa untuk berinvestasi di Pulau Bintan, di Karimun, karena memang lambat laun Batam ini kan sudah terbatas kemampuan daya dukung lahannya, maka tentu spillover efeknya akan lari ke Pulau Bintan dan Pulau Karimun. Tren yang mengarah jenis investasi energi baru dan terbarukan EBT juga tak luput dari perhatian pemerintah Kepulauan Riau.
Sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang berminat masuk ke green industry. Salah satunya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 50 MW di Tanjung Pinang. Investor yang masuk diharapkan bisa bekerja sama dengan perusahaan lokal seperti Badan Usaha Milik Daerah BUMD, sehingga mereka juga dapat manfaat. Gubernur Ansar Ahmad juga memastikan pembangunan dengan konsep EBT juga diarahkan ke Kepulauan Karimun, karena Karimun relatif dekat dengan Singapura sebagai landing point EBT. Apalagi industri maritim di Karimun juga sudah maju pesat dan sudah lebih dari 40 triliun rupiah investasi masuk ke Karimun. Saya kira investor tidak perlu ragu, silakan berinvestasi di Kepri, karena dengan fasilitas-fasilitas itu, bahkan di kawasan-kawasan yang non-fasilitas pun, kita akan berikan rangsangan-rangsangan insentif, terutama memberikan pelayanan perizinan dengan cepat, tepat, dan mudah. Karena itu juga bagian dari insentif birokrasi. Nah, kalau memang para investor butuh jaminan keamanan, kita akan menjamin keamanan sepenuhnya. Maka kepala daerah wajib menjaga investasi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, karena memang amanah Bapak Presiden, kita mesti sebaiknya memberikan investor service yang baik agar minat mereka berinvestasi di Indonesia, wabil khusus di Kepri, bisa lebih besar.